Sebagian orang kecewa karena mereka harus menunggu lebih lama untuk diangkat sebagai ASN. Saya rasa teman-teman pasti begitu juga kan? Namun, ada juga yang setuju karena langkah ini dianggap lebih strategis dan juga adil bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Pergi ke pasar membeli durian, mampir sebentar membeli rambutan. Pengangkatan ASN ditunda, jangan keluhkan. Ada alasan, mari simak penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pertama. Baru-baru ini masyarakat dibuat heboh dengan kabar bahwa pengangkatan ASN ditunda. Banyak calon CPNS dan juga P3K mulai panik. Bagaimana nasib mereka yang sudah lolos seleksi? Apakah ini ada kaitannya dengan anggaran? Dan bagaimana dampaknya bagi tenaga honorer? Tapi jangan buru-buru mengambil kesimpulan, teman-teman. Di video ini kita akan mengupas tuntas fakta sebenarnya berdasarkan berbagai sumber terpercaya. Nah, pastikan teman-teman menonton sampai habis ya, agar tidak salah paham. Mari kita luruskan dulu informasi yang sebenarnya. Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini baru saja mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS dan P3K tidak dibatalkan, tetapi memang ada penyesuaian jadwal. CPNS dan akan diangkat pada bulan Oktober 2025 dan P3K kemungkinan akan diangkat pada bulan Maret 2026. Ada kebutuhan tak penempatan ASN sebagai prioritas pembangunan, kemudian juga kami juga ada beberapa instansi pemerintah yang meminta penundaan dan lain sebagainya, maka kami ingin mengusulkan dilakukan penyesuaian Pak Pimpinan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini setidaknya di bulan tahun 2026 sudah bisa kita selesaikan. Jadi, bukan berarti seleksi CASN dibatalkan teman-teman, melainkan ada pergeseran jadwal yang telah dipertimbangkan oleh pemerintah. Lalu, kenapa pemerintah memutuskan untuk mengubah jadwal ini? Apakah ada masalah anggaran atau ada alasan lain yang lebih besar? Nah, keputusan ini tentu tidak diambil secara sembarangan. Ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi penyesuaian ini, teman-teman. Salah satu alasan terbesar adalah PR besar pemerintah dalam menangani tenaga honorer. Saat ini ada lebih dari 2,3 juta tenaga honorer yang masih belum mendapatkan kepastian statusnya. Dari sektor pendidikan ada sekitar 1,3 juta tenaga honorer. Dari sektor kesehatan ada sekitar 500.000 lebih tenaga honorer. Jika pemerintah langsung mengangkat ASN baru tanpa menyelesaikan masalah honorer, bisa terjadi ketimpangan dalam birokrasi. Dan inilah yang ingin dihindari oleh pemerintah. Dalam rapat kerja dari Komisi 2 DPR RI, pemerintah menyatakan bahwa mereka ingin memastikan tenaga honorer mendapatkan kejelasan sebelum proses pengangkatan ASN baru dimulai. Tahap penyelesaian masalah honorer ini dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah verifikasi data honorer di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Adapun tahapan kedua adalah menentukan skema pengangkatan P3K bagi yang memenuhi kriteria. Dan tahapan ketiga adalah menyesuaikan jumlah formasi ASN baru agar tidak terjadi ketimpangan. Nah, DPR sendiri juga mendorong pemerintah untuk segera memberikan kepastian kepada tenaga honorer dan tidak membiarkan mereka menggantung terlalu lama. Selain masalah honorer, ada beberapa faktor yang lain ya teman-teman, juga berpengaruh terhadap keputusan ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap instansi benar-benar siap menerima ASN baru. Begitu juga teman-teman nantinya harus siap menjadi ASN baru mengabdi kepada pemerintah dan negara. Ini bukan cuma soal jumlah pegawai, tapi juga terkait anggaran, beban kerja,
serta distribusi tenaga kerja agar lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya penyesuaian ini, pemerintah bisa lebih fokus dalam memastikan hanya kandidat terbaik yang akan lolos, serta mencegah adanya kesalahan administratif yang sering terjadi jika proses seleksi dilakukan terburu-buru. Jangan lupa teman-teman, gaji ASN itu berasal dari anggaran APBN dan juga APBD. Kalau pengangkatan dilakukan tanpa perencanaan keuangan yang matang, bisa berdampak pada stabilitas anggaran negara, teman-teman. Dengan penyesuaian ini, pemerintah bisa memastikan bahwa semua ASN yang akan diangkat nanti mendapatkan haknya tanpa ada kendala di anggaran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan nasib para calon ASN yang sudah lolos seleksi kemarin? Apakah mereka harus menunggu lebih lama? Nah, disinilah teman-teman harus menonton video ini sampai selesai agar tidak terputus informasinya ya. Teman-teman tetap akan diangkat. Setelah itu apa? Proses administrasi akan lebih tertata, teman-teman. Tidak ada pembatalan seleksi. Meskipun teman-teman harus menunggu sedikit lebih lama. Pemerintah telah memastikan bahwa tidak ada pembatalan ya teman-teman. Ini berbeda dengan kebijakan di beberapa negara yang justru membatalkan pengangkatan ASN akibat krisis ekonomi. Seperti biasa, kebijakan pemerintah selalu menimbulkan pro dan juga kontra. Itu sudah pasti, di mana-mana akan terjadi teman-teman. Bagaimana kita akan menyikapinya saja. Nah, sebagian orang kecewa karena mereka harus menunggu lebih lama untuk diangkat sebagai ASN. Saya rasa teman-teman pasti begitu juga kan. Namun, ada juga yang setuju karena langkah ini dianggap lebih strategis dan juga adil bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Kemungkinan besarnya ada yang setuju, tapi saya yakin pasti lebih banyak yang tidak setuju ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan keputusan ini atau teman-teman termasuk yang kecewa? Nah, coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Daripada teman-teman terus mengeluh, lebih baik manfaatkan waktu ini dengan baik-baiknya. Berikut saya sampaikan beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan selama menunggu pengangkatan ASN. Teman-teman bisa tetap memantau informasi resmi dari pemerintah. Pastikan teman-teman update informasi terbaru di Kemenpan RB dan juga BKN agar tidak termakan berita hoax, ya kan? Selanjutnya teman-teman bisa tingkatkan keterampilan yang relevan dengan posisi ASN yang teman-teman lamar dan teman-teman lulus. Setelah itu apalagi? Jika teman-teman lulus sebagai tenaga teknis, pelajari lagi soal administrasi dan juga teknologi. Kalau sebagai tenaga kesehatan atau pendidik, bisa ikut pelatihan tambahan. Juga teman-teman bisa lebih siap untuk bekerja ke depannya. Nah, selanjutnya apa yang bisa teman-teman lakukan lagi? Teman-teman bisa menjaga kesehatan mental dan juga fisik. Ingat teman-teman, dunia kerja ASN menuntut kedisiplinan dan juga stamina yang tinggi. Jangan sampai setelah teman-teman diangkat, malah teman-teman sakit-sakitan ataupun tidak siap dengan dunia kerja di ASN. Cari pengalaman kerja sementara, atau bagi teman-teman yang masih honorer, tetap lanjutkan. Jangan dulu resign sampai pengumuman resmi pengangkatan dilakukan ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kemungkinan jika yang sudah resign, terlanjur resign, teman-teman bisa mencari pekerjaan sementara di bidang yang relevan untuk penambah pengalaman sebelum resmi menjadi ASN. Nah, ada pantun dari saya. Burung merpati terbang ke awan, mencari tempat berteduh di taman. Jangan menyerah, tetap bertahan. Insya Allah ada jalan ke depan. Jadi kesimpulan dari saya untuk video ini, yang pertama adalah pengangkatan CPNS dan P3K 2024 tidak dibatalkan. Hanya dijadwalkan ulang ya teman-teman, jangan salah paham. Selanjutnya CPNS akan diangkat pada bulan Oktober 2025.
Sedangkan P3K akan diangkat pada bulan Maret 2026. Setelah itu simpulan dari saya, teman-teman bisa fokus utama dalam memantau berita ini. Nah, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengangkat semua peserta yang sudah lolos seleksi. Teman-teman tidak usah khawatir ya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau ingin berdiskusi, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru seputar ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap fokus untuk kedepannya teman-teman. Jangan mengeluh, insya Allah semuanya ada jalan ya teman-teman. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.